Terima kasih dan selamat datang di acara peluncuran motor paling enak. Halo, welcome back to channel Liviolik. Channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle. Saya Ibeng. Hari ini nih kita spesial banget datang ke acara pembukaannya motor dengan rasa selera orang Indonesia. Ini namanya nih Maka Motors. Kita akan lihat dulu ya, begitu di depan ini nih. Ini ada sejarahnya pembentukan perusahaan Maka Motors nih ya. Kita lihat nih, dari tahun 2022 mereka sudah mulai beraksi. Dan seperti apa motornya, saksikan aja di episode kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. Yuk, come on. Nah, ini mereka nih di awal-awal, ini tahun 2022 ya, mereka sudah membentuk timnya untuk mendevelop motor dengan kebutuhan yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Menarik banget nih, mereka start di tahun 2022 ya, masih kayak begini nih, mereka awal-awalnya lah dengan model rangka yang sendiri ya, mereka ciptakan. Kemudian berikutnya tahun 2023 nih, mereka sudah bisa membuat prototipe pertama nih, prototipe pertamanya modelnya kayak begini nih, gitu ya. Masih kasar banget ya. Kemudian berikutnya di tahun 2024 mereka sudah dapat bentuknya nih, jadi artinya mereka sudah dapat bentuknya seperti ini dan mereka sudah membuat pabriknya sendiri di sini, di lokal ya, di Indonesia. Lalu tahun 2025 sekarang di bulan Januari pertengahan ya, mereka meluncurkan Maka Motors. Nah, ini nih motor listrik yang baru saja dikeluarkan oleh Maka Motors, tipenya adalah Cavalry. Modelnya keren banget, sporty banget ya. Kalau dari depan nih lampunya dua, jadi sport banget gitu ya, keren banget. Kemudian dia sudah menggunakan lampu proyektor dan LED tentunya, ini ada DRL-nya juga. Kalau dari samping nih, wow, saya suka banget nih. Garis-garis desainnya tegas ya, jadi garis-garisnya keren banget. Ini menunjukkan desain-desainnya memang untuk sedikit agresif, ala-ala motor-motor untuk adventure dan juga untuk ya kencang-kencang, kebut-kebutan, gagah banget gitu ya. Motor penggeraknya sendiri ini menggunakan sistem hub motor ya, dan dia bisa peaknya di 9 kW. Bayangkan tuh, gede banget begitu ya. Kemudian kita lihat di sini adalah ban yang digunakan atau roda yang digunakan. Di sini adalah 14 in, jadi common banget, gampang banget cari. Kalau misalkan bannya sudah sudah botak ataupun rusak, bisa diganti banyak banget. 14 in. Menggunakan 130/70. Sistem pengeremannya sudah pasti menggunakan disc brake ya. Dan untuk roda depannya ini menggunakan ban tetap sama yang 14 in. Ini 110/80. Menggunakan juga disc brake untuk pengeremannya. Dan sebenarnya pengeremannya ini adalah hybrid ya. Karena kalau kita ngerem ban depan, ban belakangnya itu dia ngerem dengan sistem elektronik. Jadi ada regen brake-nya. Dan kalau kita lihat dari proporsinya ya, ini seperti skutik-skutik besar lah ya. Ala-ala motor-motor skutik besar. Ini kalau masih pakai standar ya, standar tua ini, saya masih jinjit nih begini nih untuk tingginya. Ini tinggi saya adalah di 166 gitu ya. Jadi kalau ada standar itu saya masih jinjit. Dan kalau saya duduk begini, kaki saya tidak terlalu nekuk. Ini enak banget proporsinya karena untuk pijakan kakinya agak sedikit di bawah ya. Jadi tidak terganggu oleh baterai. Baterainya di bawah, tapi dia tidak mengganggu pijakan kakinya kita. Ini enak banget gitu ya. Kemudian kalau untuk proporsi tubuh saya seperti ini juga riding style-nya cukup enak karena saya posisinya agak tegak begini, jadi tidak terlalu jauh dari handlebar gitu ya. Dan untuk belakangnya ini sisanya masih banyak nih, jadi kalau buat boncengan kayaknya ini masih nyaman-nyaman aja nih ya untuk berdua begini nih. Nah, ini kalau kita ingin agak jarak jauh ya, kaki kita bisa selonjoran sedikit ke depan. Ini modelnya memang untuk jarak jauh seperti ini. Sekarang kita coba lihat aja bagian bagasinya nih ya. Waduh, bagasinya ini cukup luas nih ya. Ini mungkin kalau satu helm cukup, bisa juga masukkan untuk jas hujan dan sebagainya ya. Di sini jadi cukup lebar nih, cukup lebar gini. Dan satu hal lagi yang terlihat di sini adalah tidak ada baterai karena baterainya itu sudah pasti ditaruhnya di bawah deck ya. Jadi baterainya ada di bawah sini. Kapasitas baterainya itu adalah 4 kWh, jadi cukup besar juga ya. Ini kalau dihitungnya mungkin kalau ini 72 volt, maka kurang lebih sekitar 55 ampere hour kali ya untuk baterainya. Dan dengan komposisi hub motor dan juga baterai seperti ini bisa menempuh jaraknya sekitar 160 km.
on paper dan juga sudah dites oleh mereka ya, bahwa bisa menembus 160 km. Itu dengan catatannya bahwa ini adalah digunakan sehari-hari di jalan raya dengan kondisi real, artinya nggak kebut, rata-rata average sekitar 22 km per jam, kemudian juga stop and go, dan juga tentunya untuk nyelip-nyelip, kebut-kebut, dan seterusnya. Jadi ini adalah realnya di 22 km per jam untuk average ya. Jarak tempuhnya bisa 160 km. Untuk top speednya, ini bisa mencapai 105 km per jam. Kenceng banget ya, jadi ini sesuai banget untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Udah pas lah. Dan karena baterainya ini adalah baterai tanam, sehingga kita tidak bisa mengeluarkan baterainya untuk di charging ya. Chargingnya harus di motornya. Charger yang digunakan, dia menggunakan charger seperti ini. Ini dengan charger yang home charging seperti ini, untuk jarak tempuh sekitar 20 km ya, itu cukup membutuhkan waktu sekitar 1 jam saja. Kalau misalkan kalian merasa ini butuh waktu terlalu lama, kita bisa menggunakan charger yang lebih cepat lagi ya. Nah, ini menggunakan maka charger seperti ini chargernya lebih besar lagi, yaitu hanya 26 menit untuk 20 km perjalanan. Colokannya sama ya, seperti ini. Dan kalau kalian merasa kurang cepat lagi ya, kalian bisa pergi ke Maka Motor. Di sana ada fast chargingnya ya, di dealer-dealernya. Dengan menggunakan fast charging seperti ini ya, hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk jarak tempuh sekitar 20 km. Bayangkan tuh, kalau kita lagi mau ngopi-ngopi bentar gitu ya, charging sebentar, kita udah bisa jalan lagi sekitar 20 km. Ini cocok banget untuk di perkotaan seperti di ibu kota seperti ini ya. Dan karena baterainya tanam ya, jadi kita harus nge-charge-nya di motornya. Baterainya nggak bisa dikeluarin dari motornya nih. Jadi kita kalau nge-charge, buka jok seperti ini, kemudian dengan kepala chargernya seperti ini, dan colokan seperti ini. Ya, kemudian ini ke outlet listrik. Dan untuk sistem pengamannya ini kalau kita lihat ya, ini sikringnya adalah sikring mobil nih, bukan sikring motor listrik kayak biasanya nih. Jadi cukup aman lah ya. Di handlebar sebelah kiri, ini kita lihat nih, tombol di atas adalah tombol lampu. Jadi kalau di bawah ini adalah tombol lampu untuk rendah, kemudian tombol lampu tinggi gitu ya. Lalu di sebelah kanannya ini adalah tombol untuk hazard. Jadi kalau kita lihat di displaynya ada hazard seperti itu ya. Kemudian berikutnya ini ada sen, satu sen untuk ke kiri. Dan enaknya ini untuk mengembalikan cukup dengan tekan, jadi seperti motor-motor Jepang gitu ya. Lalu di bawahnya ini adalah tombol untuk bel. Kemudian ada tombol untuk mundur. Jadi kalau kita di parkiran nih, ini enak banget, ngebantu banget pencet tombol mundur untuk supaya membantu mundur. Dan menariknya lagi, ini juga ada dimmer ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada dimmer. Nah, ini menarik banget dan cukup lengkap banget fasilitas untuk lampu-lampunya ya. Dan untuk belakangnya juga sama, sudah menggunakan LED ya. Dan kalau rem, lampu remnya seperti ini. Lampu sennya dan hazard. Dan kalau untuk kita lihat di handlebarnya ya, sebelah kanan ini ada tombol untuk park ya, untuk parking. Jadi kita lihat di sini tombol parknya nyala. Kalau tombol parknya nyala ini nggak bisa digas. Jadi di sini kondisinya adalah dalam kondisi diam, nggak bisa aktif ya untuk motor hubnya. Kemudian kalau kita matikan seperti ini, tanda parkingnya hilang. Ini kita pencet rem sedikit, dia aktif ya seperti ini ya. Jadi bisa digas. Selain tombol untuk parking, di bawahnya ini ada tombol untuk pilihan high torque ataupun juga high regen. Jadi kalau kita pilih high regen, ini regennya dia aktifnya sangat besar. Jadi ketika kita ngerem, dia akan mengecharge atau mengisi baterai. Sementara kalau kita pilih high torque, ini kita gunakan untuk kalau seandainya kita membutuhkan torsi-torsi besar seperti ingin nyalip ataupun juga pengen nanjak-nanjak ya, menggunakan HT atau high torque. Coba kita lihat di bagian LCD-nya ya, untuk displaynya. Nah, ini menarik banget nih untuk displaynya. Jadi di sebelah kiri ini ada penunjuk baterainya. Lalu kita lihat juga ada presentasinya ya. Di sini ada presentasi untuk baterainya. Kemudian juga di sini ada sistemnya adalah low. Lalu untuk di tengah-tengah sini adalah speedometernya. Kemudian di bawah ini yang penting juga ini adalah range perkiraan untuk jarak tempuhnya ya. Kemudian kita lihat di kiri kanannya ini ada tulisan regen dan juga torque. Ini artinya kita bisa menggunakan regennya kita aktifkan ataupun juga high torque-nya kita aktifkan gitu ya. Kemudian informasi di sebelah kanan ini adalah penunjuk waktu dan juga ada odometer dan trip meter.
Motor Cavalry ini ya, ini sudah IP67 untuk motor dan kelistrikannya ya. Jadi tahan di kedalaman air sampai 60 cm selama 30 menit. Ini nih contohnya, buktinya. Motornya direndam, kemudian kita lihat motornya bergerak seperti ini. Tapi jangan salah ya, walaupun dia tahan air IP67 seperti ini, bukan berarti motornya setiap hari harus diceburin ke air ya. Karena bagaimanapun juga ketahanan air itu tidak bisa lama karena ada karet-karet mungkin yang akan nanti menua, kemudian juga mungkin ada sil-sil yang kemudian mengelupas, rusak, dan sebagainya. Jadi memang ini didesain hanya untuk tahan 30 menit aja direndam di air setinggi 60 cm. Sudah saya coba ya, dan kalau memang tagline-nya Maka Motors ini untuk Cavalry adalah motor listrik paling enak, beneran sih, sudah saya coba, emang enak banget. Jadi waktu tadi saya belok-belok gitu ya, itu kerasa seimbang banget gitu ya. Jadi dipakainya memang enak, dia untuk maneuvering juga asik gitu ya. Kemudian pas kita tanjakan tadi, tanjakannya cukup tinggi sih, itu sekitar 25 derajat mungkin ya, dan itu kita bisa lalui dengan gampang banget gitu ya. Lalu tadi di situ ada testing untuk bumping. Nah, di situ kerasa banget untuk shock breaker-nya kerasa empuk gitu ya. Jadi kita nggak kayak kepental-pental gitu. Jadi memang kalau dibilang tagline-nya motor listrik paling enak, ya boleh dibilang ini salah satu motor listrik paling enak. Dengan fitur-fitur yang seperti ini, boleh dibilang ini canggih ya, dan ini adalah karya benar-benar anak-anak bangsa ya gitu ya, diproduksi di sini, dengan didesain juga di sini, lokal gitu ya, dengan harga sekitar 35 jutaan on the road untuk Jabodetabek. Gimana nih menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih worth it gitu ya. Nah, kalau ada komentar lain, silahkan komentar di bawah, dan yang belum subscribe, yuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa klik tombol like dan tombol bell. See you next time, salam UV Holic.